namun kita lalai. Sementara kita tidak tahu kapan nikmat umur ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang manusia tertipu, terpedaya. Ya, banyak manusia yang terpedaya atau tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faraq, kesehatan dan waktu luang. Yang kesehatan dan waktu luang itu adalah ibarat dari umur, dari usia. Ya, sehat, dia memiliki umur yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Kalau dia enggak sehat, percuma umurnya, sulit beraktivitas. Kemudian juga waktu luang, menunjukkan umur yang bisa dioptimalkan. Kalau dia sibuk, maka umur tersebut kurang bisa dioptimalkan. Nah, kita masih memiliki dua nikmat tersebut, sehat dan waktu luang. Namun banyak manusia terpedaya. Rasulullah SAW menggunakan kata ghaban, yaitu makbun, terpedaya. Terpedaya itu maksudnya apa? Kalau dalam perdagangan orang jual beli, ada beberapa bentuk orang terpedaya. Di antara bentuk seorang terpedaya, dia mengalami ghaban, yaitu misalnya dia membeli barang harganya terlalu mahal, tidak sesuai dengan nilai barang tersebut. Nilai barang misalnya 200.000, kemudian dia beli dengan harga 1 juta misalnya. Ya. Ini contoh dia terpedaya, ya. Ya. Atau misalnya dia terpedaya, dia bodoh, ya. Barang sebenarnya dijual murah, namun dia tidak beli banyak-banyak, ya. Salah dia, ya. Ini barang lagi diobral dengan harga murah, dia cuma beli sedikit. Nah, kita pun demikian dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala, ya, menawarkan kenikmatan-kenikmatan surga yang sangat besar, yang bisa kita beli dengan harga yang sangat sedikit gampangannya. Artinya tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Contoh sederhana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita ingin salat 2 rakaat cuma 2-3 menit, ya. Kemudian ganjarannya adalah dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kita malas-malasan. Dan semua amal soleh yang kita lakukan, ya, dalam setiap detik-detik yang kita lewati untuk melakukan amal soleh, semua ganjarannya luar biasa. Luar biasa. Namun kita lalai. Namun kita betapa banyak Rasulullah SAW menyebutkan, beramal begini maka pahalanya sekian-sekian. Zikir misalnya, zikir begini maka pahalanya sekian-sekian. Namun kita melalaikannya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita semua, kurang menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Yaitu nikmat usia, nikmat umur. Kita dapat nikmat tersebut tapi kita gunakan pada perkara yang tidak bermanfaat. Kita buang-buang umur tersebut. Yang lebih parah, umur tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat tersebut semakin berkurang sampai akhirnya habis. Namun kita tidak tahu kapan nikmat tersebut akan selesai. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, kalian hanyalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'duka, wa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kulluk." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari darimu, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Kalau sebagian dari dirimu sudah pergi, maka bisa jadi akan pergi seluruh dirimu. Kita ini hanyalah kumpulan hari demi hari, kumpulan detik demi detik, kumpulan hari demi hari, kumpulan bulan demi bulan, kumpulan tahun demi tahun. Kalau waktunya tahun kita selesai, maka selesailah kita. Setiap hari yang telah lewat, maka telah berkurang umur kita. Nikmat umur semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, umur tersebut kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk modal dasar kita, untuk banyak beramal soleh, agar kita bisa meraih hasilnya pada hari kiamat kelak, ataukah kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat kepada Rabbul Alamin? Masing-masing kita introspeksi diri.